Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini kita belajar IPS dengan Ibu Derliana yang akan kita bahas tentang pasar bebas. Dengan tujuan kompetensi adalah menganalisis ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Dengan tujuan pembelajaran memahami pengertian pasar bebas, mengidentifikasikan organisasi atau badan pengelola pasar bebas di dunia. Untuk Untuk lebih mendalami materi pasar bebas, kalian bisa membuka link di bawah ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pasar bebas. Apa yang dikatakan pasar bebas? Pasar bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi atau perbedaan terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pasar bebas di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Di dalam pasar bebas, keadaan ekonomi yang lebih fokus dalam mengedepankan produksi serta penjualan produk barang atau jasa tanpa campur tangan pemerintah. Apa sih ciri-ciri pasar bebas? Yaitu terdapat persaingan antar pengusaha dalam memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam pasar, tapi terbatas pada hal yang tidak diusahakan oleh swasta seperti keamanan negara. Ciri-ciri lainnya adalah sumber dan alat produksi bebas dimiliki atau diatur oleh semua pihak, baik itu komunitas, perusahaan, atau individu. Terdapat pembagian kelas seperti kelas pekerja, pemilik modal, dan dalam suatu perekonomian. Apa sih tujuan dari pasar bebas? Tujuan dari pasar bebas adalah meningkatkan pendapatan negara melalui kegiatan ekspor, meningkatkan perekonomian negara, memperluas pasar ke negara lain. Tujuan lainnya adalah menciptakan transfer of teknologi dalam negeri yang sulit didapatkan di dalam negeri. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal sebagai berikut. Akses ke pasar yang tidak diatur, perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Di dalam pasar bebas ada organisasi atau badan pengelola pasar bebas di dunia seperti MEA, MEE, AFTA, WTO, APEC. Kita mulai saja membahas tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disebut MEE. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Artinya, semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEE, masyarakat ekonomi sangat berperan dalam memajukan perekonomian kawasan dan negara ASEAN itu sendiri. Sesama negara ASEAN dapat menjalin hubungan dengan baik dan dapat meningkatkan ekonomi suatu negara. Bahkan MEE juga memiliki tujuan agar setiap negara dan kawasan ASEAN tidak mengalami kesenjangan perekonomian dan mendapatkan keadilan dalam bidang ekonomi. Tujuan utama MEE adalah MEE sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi internasional atau Single Market and International Product Base. MEE akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Tujuan lainnya adalah
dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan usaha kecil menengah atau UKM. Kemudian, ME akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Nah, inilah adalah negara-negara MEE, yaitu semua negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Cuma yang ada di sini tidak ada Timur Leste karena memang Timur Leste baru saja bergabung dengan ASEAN. Apa saja, siapa aja sih yang menjadi anggota ASEAN? Ya, Indonesia, Laos, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, Vietnam, Brunei, Kamboja, dan terakhir adalah Timor Leste. AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan wujud dari kesepakatan untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan, di mana tujuan dari AFTA adalah satu, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Dua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Tiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Selanjutnya adalah APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation, yang berdirinya organisasi APEC terbelakangi akibat runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis dan Eropa Timur yang berubah menjadi ekonomi liberal dan bebas. Tujuan dari APEC adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Kemudian memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Tujuan lainnya adalah tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang, meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara, juga menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dan tingkat inflasi rendah, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Kemudian kita bahas tentang Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Pembentukan MMA dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia Kedua yang mengalami perpecahan dan kekacauan. MEE selain itu, beberapa negara Eropa menginginkan sebuah kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. MEE adalah gagasan yang membentuk MEE berawal ketika Prancis dan Jerman Barat memiliki keinginan untuk melakukan kerjasama dalam sektor industri baja. Tujuan dari MEE adalah integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota, menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional, memperluas hubungan dengan negara-negara lain dan negara-negara selain anggota MEE. Selanjutnya, kita akan membahas WTO, World Trade Organization, di mana WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara.
Tujuan dari terbentuknya WTO adalah meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Dua, membantu produksi barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Tujuan lain adalah mendorong lebih terbentuknya perdagangan dunia. Kemudian yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Tujuan lain adalah menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin perjalanan sistem internasional non-diskriminatif. Kemudian keenam, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Ketujuh, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Dari apa yang tadi dibahas berkaitan dengan pasar bebas, maka saya memberikan pertanyaan berkaitan dengan pasar bebas. Apa sih yang dikatakan dengan pasar bebas? Kamu bisa menjelaskan sebebas kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Setelah itu, kamu setelah mengetahui apa itu pasar bebas, maka kamu harus menjelaskan apa tujuan dari pasar bebas tersebut. Jawablah di kolom komentar dan jangan lupa di like. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.